الدائمين بالدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Pertama-tama yang paling utama, guru saya, ketua saya dulu, Syiarul Mubalighin, teman saya Al-Mukarram Kiai Kosasih, Kiai Haji Kosasih. Saya hormati ketua Majelis Taklim Ustadz Gacul, namanya saya lupa itu. Yang saya hormati para tamu undangan, remaja putra maupun putri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencucurkan nikmatnya kepada kita sekalian, padahal kita sering berbuat dosa. Mata ini sering maksiat, hati ini sering lupa sama Allah, lisan ini lupa untuk berzikir sama Allah. Tapi Allah enggak lupa memberi nikmat buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan atau dijadikan oleh Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Amin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatul uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sering lupa kepada Allah dan Rasulnya. Remaja putra maupun remaja putri, saya bingung mau ceramah apa. Guru ceramah apa? Saya mau baru bisa ceramah guru. Masya Allah, bisa badah Kiai Kosasih mah nembaknya. Sedikit saya udah lama kagak ketemu sama Kiai Kosasih. Kata Bang Gacul, saya kenal sama Kiai Kosasih. Wah, kenal saya. Sahabat saya, guru saya beliau. Masya Allah. Kalau Kiai Kosasih belum meninggal jangan dikubur dulu ya, bisa ya. Allah Akbar. Ada 5 nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Nasihat yang pertama adalah, kata Nabi, Abu Hurairah, tinggalkanlah maksiat. Ada suatu cerita, ada sahabat Nabi, ada anak muda yang kira-kira umurnya 15 tahun kayak kalian, kira-kira 16 tahun. Namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman ini sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat senang kalau bertemu dengan Rasulullah. Ketika dia disuruh sama Rasulullah, jalannya kayak depres cepat. Ditanya sama sahabat lain, ente kalau disuruh Rasulullah kenapa cepet banget? Karena saking cintanya, saking bangganya disuruh sama Rasulullah. Nungguin disuruh sama Rasulullah. Beda anak muda zaman sekarang. Kalau disuruh sama guru, entar udah kayak petasan. Ada yang begitu, ada. Kalau pengen ngalap berkah, apa yang guru sampaikan, apa yang guru inginkan, bila perlu belum diminta dikasih. Guru belum merintah, udah tahu, kita laksanakan. Singkat cerita, Sa'labah bin Abdurrahman diperintahkan kepada Rasulullah untuk tugas sesuatu. Ketika dalam perjalanan ada angin, badai, topan, angin sepai-sepolah kata. Ketika Sa'labah sedang berjalan, ada suatu rumah. Rumah itu nggak ada nggak ada pintunya kata. Cuma kerai aja, cuma hordeng aja. Pada saat itu Sa'labah sedang berjalan, ada angin meniup kerai itu, hordeng itu. Tiba-tiba tanpa sengaja Sa'labah melihat perempuan yang sedang mandi. Sa'labah mengucapkan astagfirullahaladzim. Menangis sejadi-jadinya Sa'labah. Ya Allah, saya berdosa ya Allah. Ya Allah, mata saya melihat maksiat ya Allah. Saya tidak sanggup untuk melihat Rasulullah ya Allah. Karena rasa bersalahnya padahal tidak sengaja.
Sa'labah naik ke atas bukit. Kalau kita anak muda zaman sekarang gimana? Cewek depan rumah lewat, sui-sui. Cewek depan rumah, paha ayamnya kelihatan, diliatin terus. Malah nungguin kapan lewat lagi itu. Itu masa ini dan di saya. Singkat cerita, Sa'labah ini naik ke atas bukit karena takut bertemu dengan Rasulullah. Dicarilah ini Sa'labah bin Abdurrahman atas perintah Rasulullah. Ketika dicari, oh saya tahu tuh ciri-cirinya. Orangnya periang, jalannya cepet, adanya kayaknya di bukit sana. Dicarilah sama Sayyidina Umar dan Salman Al-Fariji. Ketika sampai di bukit itu ada penggembala kambing, dan bertanyalah itu Sayyidina Umar kepada penggembala kambing, wahai bapak ya, bapak pernah melihat anak muda yang kira-kira umurnya 15 tahun, 16 tahun, dia periang, jalannya cepat? Aduh, saya pernah lihat, tapi dia jalannya cepat emang, tapi dia nggak periang, dia seakan-akan sedang sedih kondisinya. Setiap maghrib pasti dia ngambil susu ke saya, tapi kondisi dia mencemaskan, dia lemes. Singkat cerita, ditungguin nih sama Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Fariji, ditungguin. Ketika maghrib datang tuh Sa'labah bin Abdurrahman minta susu kepada penggembala itu. Kata Sayyidina Umar, Sa'labah bin Abdurrahman kaget. Siapa ini orang yang kenal sama saya? Ternyata Sa'labah bin Abdurrahman yang matanya cuma maksiat, tidak sengaja, begitu takutnya kepada Allah dan Rasulnya sehingga dia tidak pantas untuk memandang wajah Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari mata kita bermaksiat, hati kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, suka dendam, suka gunjing kepada sesama teman, suka ngadu domba, suka namimah. Coba lihat Sa'labah bin Abdurrahman, dosa yang tidak disengaja, mengakui dosa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, dibawa pulanglah ini Sa'labah bin Abdurrahman karena sudah payah. Karena menurut cerita daripada penggembala ini, sudah sebulan di atas bukit Sa'labah ini menahan hawa lapar, cuma meminum susu saja dari penggembala. Ketika dibawa pulang sama Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Fariji, karena kondisinya sudah lemah, dibawa pulanglah ini Sa'labah ke rumah orang tua. Berceritalah Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ya ada apa Umar, kamu bertemu dengan Sa'labah bin Abdurrahman? Iya, dia berada di bukit dan sekarang dia sedang sakit dan aku antarkan pulang ke rumah ibunya. Wahai Rasulullah, apakah perlu Sa'labah aku bawa kemari? Tidak, aku yang datang ke rumah Sa'labah bin Abdurrahman. Ketika singkat cerita, Sa'labah ini sudah payah, sudah lemah, datanglah Rasulullah. Begitu cintanya Rasulullah, begitu sayangnya Rasulullah kepada Sa'labah, sampai kepalanya ditidurkan di atasnya Rasulullah, sambil Rasulullah mengucap salam. Sa'labah, kenapa engkau meninggalkan aku, wahai Sa'labah? Ya Rasulullah, ketahuilah, mata ini telah berbuat maksiat kepada Allah. Aku melihat seorang perempuan sedang mandi, tapi aku tidak sengaja ya Rasulullah. Aku takut dosaku tidak diampuni sama Allah. Aku tidak pantas melihat wajahmu ya Rasulullah, karena mataku telah melihat maksiat ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, wahai Sa'labah, apa yang kau minta dariku? Apa yang mau minta kepada Allah? Wahai Rasulullah, izinkan aku agar aku bersamamu di surgamu, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
aku kabulkan, kata Rasulullah. Allah insya Allah mengabulkan. Singkat cerita Salabah, ya Rasulullah, badanku terasa berdenyut, tulang dan dagingku terasa ada yang berjalan, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ternyata malaikat Israel akan menyabut nyawamu, wahai Salabah. Singkat cerita, Salabah meninggal dunia. Menteteskanlah air mata para sahabat pada saat itu, membayangkan dosa yang tidak disengaja, tapi Salabah tidak berani memandang wajah daripada Rasulullah SAW. Yang mengapani Rasulullah, yang memandikan Rasulullah, yang membawa mayatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah membawa mayat Salabah bin Abdurrahman, Sayyidina Umar melihat Rasulullah jingke-jingke, seakan-akan sedang berhimpitan dengan seseorang. Ketika selesai memakamkan, ditanya sama Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku lihat ketika engkau membawa mayat Salabah bin Abdurrahman, engkau sampai jingke-jingke, ada apa denganmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ribuan malaikat telah mengantarkan Salabah bin Abdurrahman ke makamnya. Karena apa? Karena Salabah bin Abdurrahman didasari cinta kepada Allah dan Rasul. Cukup sampai sini. Ini sedih-sedihan jadi kiai. Gak usah lama-lama ya, emang gak ada modal. Masya Allah. Makanya dekatlah sama ulama, dekat sama Kiai Haji Kosasi. Beliau ini luar biasa, ilmunya luar biasa, tawadunya luar biasa. Kata Allah apa? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibersamakan sama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang saleh. Kalau kalian dekat sama ulama, maka insya Allah kalian akan dibersamakan kepada ulama. Tapi kalau kalian jauh daripada ulama, maka kalian akan tidak diselamatkan daripada dunia dan akhirat. Pesan saya, terus kejar berkah daripada guru-guru kalian. Saya nggak panjang lebar, ada 4 lagi anak banyak guru yang lain, nggak usah lama-lama ya. Saya udah mesen sama Bang Gacul, saya mau dengerin ceramah baik. Saya mau minta doa sama Kiai Kosasi. Saya disuruh ceramah ini. Masya Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.